Makna bijak ungkapan, hidup ini terlalu singkat jika hanya digunakan untuk memendam dendam yang berkepanjangan, adalah sebuah pengingat bijak bahwa waktu dan energi kita terbatas, jadi kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang lebih bermakna daripada menyimpan rasa benci. Makna psikologis. Secara psikologis, memendam dendam yang berkepanjangan bisa sangat merusak. Dendam adalah beban emosional yang berat. Ketika seseorang terus-menerus memikirkan ketidakadilan atau perlakuan buruk yang ia terima, ia akan terperangkap dalam siklus emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, dan kesedihan. Ini bisa memicu stres kronis yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Stres berkepanjangan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, masalah pencernaan, dan gangguan tidur. Melepaskan dendam, sebaliknya, merupakan tindakan yang membebaskan. Ini bukan berarti Anda membenarkan perbuatan orang lain, tetapi Anda memilih untuk melepaskan diri dari rantai emosi yang mengikat Anda pada masa lalu. Makna motivasi. Dari sudut pandang motivasi, ungkapan ini mendorong kita untuk fokus pada pertumbuhan pribadi dan masa depan. Memendam dendam mengalihkan energi mental yang seharusnya bisa digunakan untuk mencapai tujuan, belajar hal baru, atau membangun hubungan yang positif. Ketika Anda sibuk merencanakan pembalasan atau mengingat-ingat kesalahan orang lain, Anda kehilangan kesempatan untuk berkembang. Sebaliknya, dengan memaafkan atau setidaknya melepaskan dendam, Anda membebaskan diri untuk mengejar impian dan menciptakan hidup yang lebih baik. Energi yang tadinya digunakan untuk kebencian dapat disalurkan ke hal-hal yang produktif, seperti berkarir, berbisnis, atau membantu orang lain. Makna agama. Banyak ajaran spiritual atau agama mengajarkan pentingnya memaafkan. Mereka memandang pengampunan sebagai jalan menuju kedamaian batin dan keharmonisan. Dalam konteks ini, dendam dipandang sebagai racun yang merusak jiwa. Ajaran-ajaran ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki kelemahan dan bisa berbuat salah, sehingga memaafkan orang lain adalah cerminan dari belas kasih dan kerendahan hati. Melepaskan dendam bukan hanya tindakan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri, karena itu adalah langkah menuju pembersihan hati dan mendekatkan diri pada esensi spiritual. Kisah inspiratif dari Indonesia. Kisah inspiratif dari Indonesia datang dari Sutopo Purwonugroho, almarhum Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB. Beliau menderita kanker paru-paru stadium 4, namun tidak membiarkan penyakit itu menghentikan semangatnya. Ia tetap bekerja keras, memberikan informasi bencana alam kepada masyarakat, bahkan hingga hari-hari terakhirnya. Ia tidak menyimpan dendam pada penyakitnya atau nasib buruknya, melainkan mengubah penderitaan menjadi motivasi untuk berbuat lebih banyak bagi sesama. Sikapnya menunjukkan bahwa hidup yang singkat ini harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan keluhan atau kebencian. Afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diucapkan untuk mengubah pola pikir. Untuk melepaskan dendam, afirmasi yang bisa digunakan adalah, aku memilih untuk melepaskan beban dendam dan membiarkan hatiku damai. Atau, energi yang tadinya kubuang untuk membenci, kini akan kusumbangkan untuk mencintai dan berkarya. Mengulangi afirmasi ini secara rutin dapat membantu melatih pikiran untuk melepaskan emosi negatif dan fokus pada hal-hal yang membangun. Ini adalah proses sadar untuk memilih kedamaian daripada konflik batin. Pada akhirnya, hidup kita adalah serangkaian pilihan. Kita bisa memilih untuk terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan atau bangkit dan membangun masa depan yang penuh dengan potensi. Melepaskan dendam adalah salah satu pilihan paling penting yang dapat kita ambil untuk memastikan bahwa sisa waktu yang kita miliki dihabiskan untuk tumbuh, mencintai, dan berkontribusi, bukan untuk merana.